Fems, bukan Yogyakarta namanya kalau nggak punya segudang menu kuliner tradisional. Bahkan saking banyaknya, kita aja suka bingung nih mau mulai dari yang mana. Nah, belum lama ini Fems, ada festival kuliner Mataram yang berlokasi di wilayah Bantul, Yogyakarta. Festival ini menghadirkan banyak jajanan khas Jogja Fems. Jumlahnya udah lebih dari 50 jenis. Nah loh, sebanyak itu kalau kita cobain satu-satu, wih bisa kenyang sampai 3 hari dong kita. Oke deh, kita mulai dari yang ini ya. Ini nih, salah satu ikon kuliner Bantul. Mie yang kenyal dan gurih yang masih bisa ditemuin di beberapa pasar tradisional, namanya mie pentil. Sebutan mie pentil diberikan karena tekstur mie-nya yang kenyal dan panjang. Memang sih mirip kayak pentil ban sepeda. Penyajiannya cukup sederhana Fems. Cukup dengan daun pisang sebagai wadah. Kemudian mie diberi cabai dan bawang goreng. Biasanya harga seporsinya ini cuma Rp2.000 aja. Nah, kalau yang ini namanya jenang gempol Fems. Sajian tradisional khas Jogja yang berisi bubur sumsum, gula merah, serta berkuah santan. Kuliner ini juga termasuk legendaris. Tapi sekarang udah nggak banyak yang jual Fems. Bahkan di Yogyakarta sendiri. Padahal Fems, rasa bubur yang manis serta kuah santan dengan gempol yang gurih, wah nikmatnya nggak ada lawan. Oh iya Fems, gempol juga merupakan makanan tradisional yang terbuat dari tepung beras. Kalau di Jogja, gempol ini memang biasa digunakan sebagai pelengkap bubur sumsum. Kalau kudapan yang satu ini juga termasuk legendaris Fems. Bahkan udah terkenal nih hingga mancanegara Fems. So, here it is. Lupis. Bahkan kue yang berasal dari tanah Jawa ini kerap kali diakuisisi menjadi makanan khas daerah lain. Ada 2 bentuk lupis yang umumnya kita ketahui Fems, yaitu segitiga dan bulat memanjang. Menurut sejarah, makanan dari beras ketan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Uniknya lagi nih Fems, kue lupis ini merupakan kudapan favorit Presiden Soeharto. Widih, enak kue lupis toh. Fems, Jogja emang identik dengan gudeg. Bahkan di Bantul sendiri punya jenis gudeg yang gak kalah populer. Namanya gudeg manggar. Yang membedakan dengan gudeg Jogja lainnya, gudeg manggar ini menggunakan putik bunga kelapa muda yang dipakai sebagai pengganti nangka. Menurut sejarahnya, menggunakan putik bunga kelapa muda ini sebagai pengganti nangka dianggap sebagai bentuk perlawanan pada masa penjajahan Belanda. Soalnya waktu itu buah nangka udah dimonopoli orang Belanda Fems. Godverdomme. Untuk cita rasanya nggak jauh beda dengan gudeg pada umumnya. Karena bumbu-bumbu yang dipakai ini juga sama. Bedanya terdapat pada teksturnya aja Fems. Kalau nangka empuk, sedangkan manggar lebih renyah. Kalau yang ini ada yang tahu? Ini namanya sego wiwit Fems. Isinya lumayan sederhana, macam lauk khas pedesaan seperti telur, ikan asin, dan sambal gepeng. Sambal gepeng adalah sebutan lain dari sambal kedelai yang ditumbuk. Kuliner khas Klaten ini berasal dari 2 kata dalam bahasa Jawa, yaitu sego yang berarti nasi dan wiwit yang berarti permulaan. Karena sego wiwit ini merupakan bagian dari tradisi para petani saat menjelang musim tanam. Oke, cukup makanan beratnya ya. Sekarang giliran dessertnya nih. Ada es gabus nih Fems. Saya yakin nih anak zaman now belum tentu tahu nih. Kalau zaman saya SD dulu, es gabus ini jadi jajanan favorit yang selalu diserbu tiap jam istirahat. Nah, es gabus ini terbuat dari tepung sagu yang direbus dengan santan, kemudian dibekukan. Meski teksturnya padat, tapi saat digigit empuk banget. Es gabus ini pernah ngehits loh pada era 90-an. Tapi seiring berkembangnya zaman, es legendaris ini mulai hilang dan jarang terlihat di pasaran. Mantul banget ya acaranya. Kalau udah festival kulineran, pasti gak bakal gagal deh. Apalagi buat yang doyan makan kayak saya nih. Harus datang tuh.